pembelajaran kita dari sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Ini adalah sebagai prasyarat untuk ke pembelajaran selanjutnya. Jadi misalkan saya memiliki sebuah garis G AX plus BY plus C dan sebuah titik A dengan koordinat X1, Y1. Jaraknya adalah garis yang tegak lurus dengan garis G. Jadi untuk menentukan jarak sebuah titik dengan garis itu wajib tegak lurus. Misalkan jaraknya adalah R, maka jaraknya adalah mutlak AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Sekarang kita ke lingkaran. Jika sebuah lingkaran yang titik pusatnya di 0,0 dan ada sebuah garis singgung, maka kita untuk menentukan R-nya adalah mutlak AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Karena X1, Y1-nya adalah 0,0, maka di sini akan menjadi 0, sehingga sisa hanya C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Karena ini persamaan lingkaran dengan titik pusat di 0,0, maka persamaannya adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka di sini kita ruaskan kiri, kita kuadratkan dulu. Kemudian R kuadratnya kita ganti dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka rumusnya adalah ini. Sekarang jika persamaan lingkarannya berpusat di X1, Y1 dan menyinggung persamaan garis lurus. Ini gambarnya dengan titik pusatnya tidak di 0,0 dan ada sebuah garis yang menyinggungnya, yaitu AX plus BY plus C. Ini rumusnya yang tadi. Jadi dengan cara yang sama, tinggal kita kuadratkan kanan kiri, karena kita sudah tahu bahwa jika persamaan lingkaran dengan pusatnya tidak di 0,0, maka persamaannya adalah R kuadrat sama dengan X min A. Di sini X1 ya, karena titik pusatnya adalah X1 kuadrat plus Y min Y1 kuadrat. Maka ini bisa kita ganti dengan ini. R kuadratnya kita ganti dengan ini. Contoh soal 1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O dan menyinggung garis-garis berikut. Jadi caranya, ini adalah persamaan lingkarannya berpusat di O dan dia menyinggung sebuah garis, yaitu 3X plus 4Y plus 10. Maka di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 10. Maka karena dia berpusat di O, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan mutlak C per akar A kuadrat plus B kuadrat mutlak kuadrat. Sekarang C adalah 10, A-nya adalah 3, dengan B-nya 4 ini, 4 kuadrat akar. Maka di sini nilainya adalah 3 kuadrat 9 ditambah 16 25, akar 25 dari 5. Maka di sini 10 per 5 2 dikuadratkan menjadi 4. Maka persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Untuk yang B, Y plus 5, maka A-nya adalah 0, karena di sini tidak ada X, maka A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 5. Dengan rumus yang sama, berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 per 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat akar kuadratkan. Maka ini 5, ini berarti bernilai 1 kuadrat 1 tambah 0 1 akar 1, maka di sini jadinya 5 kuadrat. Maka jawabannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Itu yang nomor 2A. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 serta menyinggung masing-masing garis berikut. Garis yang pertama adalah 8X min 6Y ditambah 10. Maka di sini A-nya adalah 8, B-nya adalah min 6, dan C-nya adalah 10. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan mutlak. Maka di sini adalah
AX, maka di sini 8 kali 2 dikurangi 6 kali 3 ditambah 10 per A kuadrat plus B kuadrat. A nya adalah 8 kuadrat plus min 6 kuadrat. Maka di sini nanti bisa dihitung, akan ketemu 64 per 64 sudah dikuadratkan per 100. Maka jawabannya adalah ini. Itu yang 2B. Nyinggung sumbu Y, karena di sini sumbu Y, maka sumbu Y bisa juga kita tulis dengan X sama dengan 0. Maka A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, dan C-nya adalah 0. Dengan cara yang sama, maka X min X1 maka titik pusatnya 2 kuadrat ditambah Y min titik pusatnya adalah min 3, berarti min 3 kuadrat sama dengan, berarti di sini 1 2 dikali 1 kali 2 ditambah 0 kali 3 0 ditambah C nya 0 per akar A nya adalah 2, A nya adalah 1, B nya adalah 0 kuadrat. Maka di sini yang atas jadi 2, di sini jadi 1, maka 2 per 1 2 dikuadratkan 4. Maka persamaannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Sekarang kita belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Untuk yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran yang persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau dia pusatnya di 0,0. Titik itu dikatakan di dalam jika A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari R. Maka artinya nilai di sini kita masukkan ke persamaan ini. Jadi ini X, ini B, tinggal kita masukkan ke sini. Jika dia kurang dari kurang dari R kuadratnya, maka dia di dalam lingkaran itu. Jika nilai A kuadrat plus B kuadrat sama dengan R-nya, maka dia berada di lingkaran pas. Berarti dia letaknya di sini, di lingkaran, di kelilingnya. Untuk yang ketiga, dia jika A kuadrat plus B kuadrat lebih dari R kuadrat, maka titik itu berada di luar lingkaran. Sekarang untuk kedua, kedudukan titik terhadap lingkaran yang persamaannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, atau titik pusatnya di A, B. Jika P-nya di dalam jika persamaannya sama seperti tadi, X-nya kita masukkan. Jadi X1 ini kita masukkan nilai dari sini, kurangi A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat. Dia kurang dari R, maka titik P berada di dalam. Untuk yang di luar berarti dia sama dengan, jadi sama saja. Untuk yang ketiga, berada di luar jika dia lebih besar. Jadi nilainya tinggal dimasukkan ke bentuk persamaan ininya. Untuk yang bentuk ketiga, untuk bentuk umum, yaitu persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka kita tentukan dulu, kita sama seperti tadi, kita masukkan nilainya ke persamaan ini. Nanti nilainya kita sebut dengan K. Kita masukkan, jika dia kurang dari 0, maka dia di dalam lingkaran. Jika dia sama dengan 0, titik Q-nya ini berada di sama dengan 0, nilai K dari titik ini sama dengan 0, maka dia tepat pada lingkaran itu. Jika K-nya lebih besar dari 0, maka titik itu berada di luar lingkaran. Oke, sebagai contoh, soal latihan yang kedua. Tentukan posisi titik AB terhadap lingkaran L berikut. Titik 2,3 terhadap lingkaran. Maka nomor 1, kita masukkan nilai 2,3 di persamaan ini. Berarti menjadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat 8. 2 kuadrat 4 ditambah 9 13.
Berarti bentuk di sini penghubung yang tepat adalah dia lebih besar. Maka artinya dia di luar. Untuk yang nomor 2, diketahui persamaan lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 9. Selidikilah hubungan titik berikut. 2,1 sama seperti tadi, tinggal kita masukkan nilai 2 nya, berarti 2 kurangi 2 kuadrat ditambah Y nya 1 ditambah 1 kuadrat sama, kita cari penghubungnya 9. Maka di sini 0 ditambah 2 kuadrat 4. Berarti penghubung yang tepat adalah kurang dari. Sehingga titik ini berada di dalam. Untuk yang B sama, berarti tinggal 4 kurangi 2 kuadrat ditambah min 5 plus 1 kuadrat 9. 4 kurangi 2 kuadrat 4 ditambah di sini min 4 kuadrat 16 berarti di sini 20. Maka penghubung yang benar adalah dia lebih besar, maka dia di luar. Untuk soal yang ketiga, persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2X plus 8 sama dengan 0. Tentukan posisi titik berikut terhadap lingkaran tersebut. A 5,2. Maka kita tinggal memasukkan, berarti 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 8 kali 5 dikurangi 2 kali 2 tambah 8 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai K nya. Maka di sini 25 ditambah 4 dikurangi 40 dikurangi 4 tambah 8 sama dengan 0. Nanti ini adalah nilai K. Kita hitung, berarti nanti ini ketemu min 7 ya. Sehingga karena K nya min 7, maka K nya berarti kurang dari 0. Karena K kurang dari 0 berarti dia di dalam. Untuk yang B nanti bisa dicek sendiri. Untuk yang nomor 4, tentukan batas-batas nilai A agar titik P A,4 terletak pada lingkaran, berarti dia pas di lingkaran. Karena terletak pada lingkaran, maka dia pasti akan sama dengan R kuadratnya. Ini sudah R kuadrat, sehingga nilai A nya tinggal kita masukkan, nilai P nya kita masukkan. Berarti A kuadrat ditambah, karena X nya adalah A dan Y nya adalah 4, kita masukkan 4 kuadrat sama dengan 20. Maka di sini A kuadrat sama plus 16 sama dengan 20. 16 nya pindah sehingga dia menjadi A kuadrat sama dengan 4. Maka nilai yang memenuhi adalah plus minus 2. Untuk yang B, min A, 1 letak pada lingkaran L, persamaan lingkaran L X plus 3 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat. Kita hitung, maka dia menjadi min A ditambah 3 kuadrat ditambah 1 min 3 kuadrat. Karena dia di dalam, berarti nanti pasti kurang dari 8. Ini tinggal kita jabarkan, berarti ini menjadi A kuadrat min 6A ditambah 9. Ini kita 1 min 3 min 2 dikuadratkan menjadi plus 4. Kemudiannya 8 kita pindah jadi min 8. Sehingga ini menjadi A kuadrat min 6A plus 5. Nah, ini kita faktorkan, akan ketemu A min 5, A min 1. Untuk lebih tepatnya kita menggunakan garis bilangan, maka di sini A nya adalah 1 dan 5. Karena nolnya di sini kita masukkan 0 di sini. 0 kita masukkan, berarti jika dia bernilai 0 maka dia pasti bernilai positif. Sini negatif. Karena yang diminta adalah kurang dari 0 berarti negatif, maka penyelesaiannya adalah di sini. Maka jawabannya adalah antara 1 sampai 5. Lanjut untuk
jarak titik terhadap lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Jika sebuah titik tepat pada lingkaran, maka jarak titik itu terhadap lingkaran itu berarti 0. Karena dia pas di lingkaran itu, maka jaraknya seharusnya 0. Ini seharusnya 0. Itu yang kedua. Jika titik itu berada di dalam lingkaran, maka jaraknya ada dua jarak, yaitu jarak terdekat dan jarak terjauh. Jarak terdekatnya adalah A ke B. Cara menghitungnya bisa kita gunakan jari-jari dan jarak antara titik itu. Jadi yang bisa kita tentukan adalah jarak jari-jari dan jarak antar titik. Atau kita di sini kita tulis PA, berarti PA ini adalah jarak antar titik pusat dengan titik A. P itu titik pusat. Maka jarak terdekatnya itu bisa dihitung AB sama dengan R-nya dikurangi PA. Sedangkan jarak terjauhnya berarti AP ditambah PC. PC ini R, berarti PA ditambah R. Nanti yang ketiga, A di luar lingkaran, maka jarak terdekatnya adalah AB. Ini jarak terdekatnya. Jarak terdekatnya bisa kita hitung menggunakan AP, jarak antar titik, dikurangi PB. PB ini R, berarti dikurangi R. Jadi PA dikurangi R. Sedangkan jarak terjauhnya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, sehingga AC itu adalah PA kuadrat dikurangi R kuadrat di akar. Oke, untuk soal latihan nomor 4. Diberikan lingkaran L dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 6y min 15 sama dengan 0. Dan titik P 5, min 5. Di manakah posisi titik P itu? Maka kita cek menggunakan cara yang tadi. Apakah titik itu berada di dalam, di luar, atau pada lingkaran? Maka kita masukkan nilai 5,5 pada persamaan L. Maka 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat, ini x-nya diganti 5, y-nya diganti min 5. Maka di sini plus 2 kali 5 dikurangi 6 kali min 5 dikurangi 15. Maka ini tinggal dihitung, maka dia akan ketemu 85. Karena 85 lebih dari 0, berarti di sini dia terletak di luar. Sekarang untuk soal yang B, jarak terdekat titik P terhadap lingkaran itu. Sebelum kita menentukan jarak terdekat maupun jarak terjauh, yang harus kita cari terlebih dahulu adalah titik pusat dan jari-jari. Diingat karena ini bentuk umum, maka untuk menentukan titik pusatnya adalah min A/2, min B/2. Sehingga A-nya di situ adalah 2, maka 2/2 min, B-nya adalah min 6, maka min 6/min 2. Maka titik pusatnya ketemu min 1,3. Sekarang kita cari R-nya. Sama, karena ini bentuk umum, maka untuk menentukan R-nya adalah A/min 2 kuadrat ditambah B/min 2 kuadrat ditambah min C. Nah, karena min A/2 itu titik pusat, berarti ini tinggal kita masukkan. Dan tinggal min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi C-nya adalah 15. Maka di sini min 15. Ini tinggal kita akar. Nanti ini ketemu 1 tambah 4 1 tambah 9 10 tambah 15, maka ketemu akar 25 adalah 5. Sekarang tipus dan R sudah ketemu, maka kita cari titik terdekat. Maka titik terdekat adalah antara jari-jarinya. Kita cari dulu titik pusat dengan P. Yang kita harus cari dulu adalah titik pusat. Selanjutnya yang harus dicari adalah titik pusat, jarak antara titik pusat ke P, karena di sini titiknya bernama P. Ya, P bukan titik pusat ini ya. Ini P itu sebuah titik, berarti bukan titik pusat. Jarak tipus ke P maka kita cari menggunakan Pythagoras. Maka di sini kita gunakan titik pusat min 1 dikurangi 5 kuadrat ditambah 3 dikurangi min 5 kuadrat. Ini dihitung,
maka akan ketemu akar 100. Akar 100 adalah 10. Jarak tipus ke P sudah ketemu, tipus sudah ketemu, R sudah ketemu. Kita cari jarak terdekat. Maka jarak terdekatnya adalah, ingat ya, karena dia berada di luar, maka jarak terdekatnya adalah jarak antar titik pusat dikurangi R. Berarti 10 dikurangi 5. Jawabannya 5. Sekarang jarak terjauh. Karena jarak terjauh, maka kita menggunakan Pitagoras. Jarak antar titik atau tipus ke P ini berarti 10 kuadrat, nanti dikurangi R-nya. R-nya adalah 5. Maka dia akan ketemu 100 kurangi 25 atau 75. Ini bisa diakar, bisa ketemu 5 akar 3. Soal nomor 5. Diketahui titik A 7,-1 dan lingkaran L x-4 kuadrat plus y plus 3 kuadrat sama dengan 16. Tentukan posisi titik A terhadap lingkaran L. Maka kita cari posisi titik A terhadap lingkaran itu. Kita masukkan titik A berarti 7-4, x-nya 7, y-nya -1 sama dengan 16. Kita hitung 7 kurangi 4, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat 16. Di sini maka akan ketemu 9 ditambah 4, 13. Maka hubungan yang tepat adalah kurang dari, maka dia terletak di dalam. Sekarang yang B sama seperti yang tadi, kita harus cari dulu titik pusat. Karena bentuknya seperti ini, maka titik pusatnya bisa langsung diketahui bahwa titik pusatnya itu ini 4 dan -3. Jadi titik pusatnya adalah 4, -3. Sekarang kita lihat R-nya. Sama sekali ya, R-nya itu ini pasti. Ini tuh R kuadrat, berarti R-nya adalah akar 16 atau 4. Kita cari jarak titik pusat ke titik A. Menggunakan Pitagoras berarti 4 dikurangi 7, 4 kurangi 7 kuadrat ditambah -3 ditambah 1 kuadrat, berarti nanti ketemu 3 plus 2 kuadrat. 3 kuadrat plus 4 kuadrat, nanti ketemu 2 kuadrat, ketemu akar 13. Sehingga untuk menentukan jarak terdekatnya, jarak terdekat itu tinggal, karena dia berada di dalam, maka jarak terdekatnya itu berarti R dikurangi jarak antar titik, berarti 4 dikurangi akar 13. Sekarang jarak terjauhnya untuk yang C, berarti jarak terjauh tinggal kita kurangkan jarak TP titik pusat ke A ditambah R, berarti akar 13 ditambah R-nya 4. Oke, untuk video pembelajaran kali ini sudah cukup. Silahkan nanti belajar lagi dari referensi buku yang kalian punya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.